back from the dead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara program pembelajaran sport education model permainan tradisional. Kemudian selanjutnya salam dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola kita, nabi yang terakhir diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami mempersilahkan kepada Bapak Aswadi sebagai PKG PJOK dengan tema program pembelajaran sport education model permainan tradisional. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati rekan-rekan guru UPT SDN 24 Alasan, yang saya cintai dan banggakan siswa-siswi SDN 24 Alasan. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi program pembelajaran Sport Education Model atau SEM permainan tradisional. Jadi dalam sosialisasi ini saya akan melakukan sebuah proyek program pembelajaran Sport Education Model di komunitas belajar kita di sekolah. Yang kita ketahui, komunitas belajar kita di sekolah bernama GUA. Apa itu GUA? Guru Pelajaran. Jadi KOPEL kita ini sudah terbentuk di semester lalu. Kemudian hari ini saya mempunyai tugas dari program PKG PJOK membuat sebuah proyek pembelajaran yang bernama SEM. Kemudian saya mengambil tema permainan tradisional. Jadi program ini saya buat latar belakangnya, yaitu yang pertama, minat olahraga siswa di SDN 24 Alasan sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan potensi mereka. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Permainan yang ketiga, permainan tradisional sudah jarang dimainkan anak sekarang, sehingga perlu mengenalkan permainan tradisional dan membantu melestarikan dan meneruskan budaya lokal dari generasi ke generasi. Kemudian tujuan dari program ini, yang pertama, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik secara sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat rohani. Kemudian yang kedua, mengajarkan berbagai peran dalam suatu kompetisi olahraga yang sedang berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pembelajaran kontekstual. Jadi SEM ini adalah sebuah kompetisi di mana semua siswa
berbagi peran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga dan melestarikan permainan tradisional. Yang keempat, membangun rasa solidaritas di antara siswa serta memupuk nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Kemudian selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan siswa sehat fisik, sehat jiwa, sehat sosial semakin meningkat. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi, memahami dan mempraktikkan peran yang ada dalam permainan tradisional. Kemudian pengembangan pengetahuan dan keterampilan pada olahraga permainan tradisional dan dapat melestarikan budaya. Kemudian peningkatan kemampuan membangun karakter siswa dalam tim. Kemudian apa langkah-langkahnya? Langkah pertama adalah pemahaman siswa sebagai peran antara lain penyelenggara, reporter, peliput, wasit, pelatih, pemain, penonton, dan pelaku ekonomi dalam kompetisi melalui latihan dan simulasi situasional. Kemudian siswa melakukan latihan intensif dalam teknik dasar permainan dan latihan kelompok untuk meningkatkan kerjasama tim. Kemudian selanjutnya guru menjadi fasilitator dan dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan. Kemudian guru dan siswa melakukan evaluasi individual dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, hasil yang diharapkan. Yang pertama, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa baik secara sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Kemudian serta penerapan budaya positif gemar berolahraga. Selanjutnya, pemahaman siswa dalam berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi yang dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Selanjutnya, pengembangan sikap positif dan etika bermain yang positif. Kemudian, peningkatan pengetahuan keterampilan olahraga dan melestarikan budaya olahraga permainan tradisional. Terakhir, peningkatan minat dan partisipasi siswa dalam permainan tradisional. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan intrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar, fokus saya pada kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Tapi tidak menutup kemungkinan perlu melibatkan siswa kelas bawah untuk sekedar menonton dan minimal mereka mendapat pengalaman melihat kakak kelasnya melakukan kegiatan, bekerja sama, berkolaborasi, dan aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental. Setiap kelas memiliki beberapa tim yang terdiri dari siswa putra dan putri. Kompetisi ini akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 15 sampai 18 Agustus 2024. Kemudian yang pertama, tahap persiapan, pembentukan dan latihan tim dimulai dari tanggal 12 sampai 13 Agustus 2024. Kemudian tahap pelaksanaan kompetisi dimulai 15 sampai 18 Agustus 2024. Kemudian terakhir, kegiatan ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru dalam komunitas belajar. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Dalam pelaksanaan program ini, kami memiliki aset. Ada 5 aset di sini. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia yaitu kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh, wali kelas yang selalu mendampingi dan memantau anak walinya, rekan guru yang memiliki kompetisi yang baik dalam memberikan bimbingan, bantuan, dan cooking sesuai kebutuhan siswa. Kemudian ada aset sosial. Kemudian modal lingkungan alam. Di sekolah kita dekat dengan pasar, memudahkan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kemudian modal fisik, yaitu
sound system, mikrofon, print, laptop, proyektor, dan lapangan. Kita memiliki lapangan. Kemudian modal fisik, modal finansial yang terakhir, dana BOS bisa mendanai kegiatan kita ini. Selanjutnya rencana evaluasi. Melakukan wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan SEM ini sebagai pendamping, pembimbing, dan pemantau dan refleksi kepada siswa yang menjadi subjek dari program tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan memperbaiki pelaksanaan SEM berikutnya. Selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan atau panas terik, kegiatan dapat ditunda untuk dilaksanakan. Bisa pindah hari atau pindah minggu selanjutnya. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering terjadi jika ada kegiatan di luar dugaan, kegiatan yang mendadak dan mendesak. Solusinya dalam keadaan ini kita memilih mana yang lebih penting. Kemudian alat rusak. Peralatan sekolah seperti sound system dan peralatan yang dipakai dalam permainan tradisional seperti trompa dan longga, kita akan mempersiapkan cadangan alat. Kemudian melibatkan rekan guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SEM. Rencana solusinya adalah melakukan komunikasi secara intensif dan berkolaborasi aktif di Kombel. Kemudian terakhir, siswa belum maksimal dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing. Rencana solusinya memberikan arahan dan penjelasan yang jelas kepada siswa atas peran masing-masing. Ini sebelumnya, sebelum sosialisasi ini saya sudah mensosialisasikan kepada siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sekira itu program yang akan saya laksanakan, yang akan kita laksanakan di Kombel kita. Mudah-mudahan program ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan tujuan pembelajaran ini adalah supaya siswa dapat belajar dengan baik sesuai perannya, karena dalam SEM itu adalah pembelajaran yang nyata kepada siswa. Semua siswa akan terlibat aktif mengambil peran masing-masing, jadi tidak ada siswa yang menunggu, tidak ada siswa yang tidak aktif. Semuanya akan aktif dalam pembelajaran SEM ini. Ya, mungkin ada tanggapan dari rekan guru untuk kegiatan ini ke depannya, masukan atau saran agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Saya meminta sarannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada Ibu Erita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya hanya memberikan saran mana mungkin ya sama guru dapat berkolaborasi dengan baik antara guru maupun siswa dalam model SEM yang telah dikembangkan oleh Pak Iswandi. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan kita semua seperti yang disampaikan oleh Ibu Erika tadi, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi mensukseskan program ini. Karena program ini adalah program pertama kita di komunitas belajar di sekolah. Saya harap kita dapat mensukseskan program ini. Mungkin ada tanggapan lain atau saran untuk program ini dapat dijalankan dengan baik.
Ya, saya persilahkan kepada Ibu Surawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya menghimbau dan mengharap kepada siswa yang akan menjadi peserta atau kegiatan dalam pelaksanaan ini agar ikut antusias dan betul-betul ikut melaksanakan kegiatan tersebut yang akan kita laksanakan. Begitu. Ya, terima kasih atas masukannya. Ini nanti saya akan melakukan terus komunikasi dengan guru kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 untuk bagaimana mengarahkan anak walinya untuk aktif dalam kegiatan ini. Saya kira itu. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan program ini dapat kita jalankan dengan baik, dengan penuh semangat, agar siswa-siswa nantinya dapat belajar sesuai dengan kenyataan, belajar aktif dan bisa bermakna, karena tujuan pembelajaran SEM itu adalah pembelajaran untuk siswa dapat pengetahuan dan pengalaman yang bermakna. Mungkin itu sosialisasi yang sempat saya bawakan hari ini. Terima kasih atas antusias rekan-rekan guru dan siswa. Terima kasih atas kedatangannya semua dapat menghadiri kegiatan ini. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back from the dead.